Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum Abah melanjutkan, untuk terlebih dahulu Abah selalu mengajak untuk marilah sama-sama kita menyampaikan selawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Seperti biasanya setiap dalam konten-konten yang sebelumnya selalu Abah tampilkan nomor WhatsApp Abah Gusli di kolom deskripsi untuk konsultasi dan sebagainya. Nah setelah Abah pilih-pilih ternyata banyak banget pada kesempatan kali ini pertanyaan yang menanyakan tentang amalan, yaitu amalan doa Nabi Sulaiman, yang mana ada di antaranya beberapa orang yang sudah mempraktekannya tapi belum berhasil. Nah, jadi kesimpulannya, apapun yang akan saudaraku simak ini nantinya, tolong ya sekali lagi mohon dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, biasakan untuk menonton video dan audio itu jangan dilompat-lompat. Dengarkan dari awal hingga selesai. Supaya apa? Supaya saudaraku paham. Paling berapa menit, tidak akan lama kan? Dengarkan dulu, cermati dulu. Jika perlu diulang-ulang sampai sudah hafal, sudah dipahami, baru nanti dipraktekkan. Yang sering terjadi selama ini mendengarkan langsung dilompat praktek. Nah itu kan salah. Karena tidak tahu dari dasarnya, tidak tahu dari awalnya, hanya mengambil intisarinya saja. Tapi baiklah, ini sebagai bentuk suatu kepedulian Abah terhadap para subscriber, para penggemar jalan surga yang selama ini selalu memberikan dukungan dan selalu mengikuti konten-konten Abah di setiap Abah upload. Jadi pertanyaan dari saudaraku tentang amalan Nabi Sulaiman ini akan Abah jelaskan secara detail, ya. Yang mana sama-sama kita ketahui kalau amalan atau doa Nabi Sulaiman ini, jika ya, ini perlu Abah garis bawahi, jika dikerjakan dengan cara sungguh-sungguh, istiqomah, dengan penuh keyakinan, bisa jadi menurut kita yang tidak mungkin, itu akan terjadi dengan sendirinya, tentunya atas izin dan kehendak Allah. Nah, jadi kesimpulannya begini saudaraku, bahwasanya ayat ini menjadi wasilah, sebuah doa yang mustajab untuk tergapainya semua keinginan. Ya. Manusia tentunya tidak jauh selalu menginginkan kemuliaan atau menginginkan pangkat, derajat yang tinggi, kekayaan, menginginkan terbukanya pintu rezeki dari segala penjuru yang berlimpah ruah, ya kan? Menginginkan kesembuhan dari segala penyakit bagi yang saat ini sedang menderita sakit. Ada juga yang menginginkan terlindungi dari segala sesuatu yang tidak diinginkannya. Nah, sebenarnya sangat mustajab bila berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membacakan ayat ini dengan bilangan tertentu. Nah ini perlu digarisbawahi, dengan bilangan tertentu, bilangan yang mustajab. Nah, pengamalan ayat ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Hikmah ada tiga, yaitu diantaranya waktu yang pertama. Nah perhatikan ya, waktu yang pertama membaca di waktu yang sangat mustajab selesai sholat fardu. Nah itu dipahami dulu. Terus selanjutnya, yang kedua, membacanya dijadikan sebagai zikir rutin, ya. Jadi jangan hanya sekali, zikir dan rutin di setiap selesai sholat fardu. Artinya lakukan secara istiqomah. Setelah selesai sholat isya baca, setelah sholat subuh baca, setelah sholat zuhur baca, asar baca, maghrib baca, begitu seterusnya. Nah, yang kedua, yang ketiganya,
membacanya di saat memulai pekerjaan atau usaha besar. Jika Anda mulai pekerjaan penting atau menghadapi tantangan besar, ya contohnya seperti memulai usaha baru, ya. Ada yang melakukan perjalanan jauh atau sedang menghadapi permasalahan besar. Nah, lalu membaca ayat ini dengan bilangan yang sudah Abah sebutkan ini nantinya niscaya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Akan jauh sesuatu yang tidak diinginkan. Tentunya dengan barokah daripada ayat ini yang di dalamnya sudah sama-sama ketahui terkandung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita perlu dipahami. Ya, jadi poinnya saudaraku, membacanya itu di setiap selesai sholat itu dengan istiqomah, tidak ada absen atau senat pun. Ya, sekurang-kurangnya 3 kali. Atau kalau sanggup ya sampai 7 kali. Nah, semuanya urusan insya Allah nantinya niscaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti, ya. Karena hukum Allah itu tidak ada yang kalau-kalau seadanya. Hukum Allah itu semuanya pasti. Dengan keagungan Bismillahirrahmanirrahim, dengan hak keagungan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, selesai sholat fardu dibaca 3 kali atau 7 kali. Ini akan bisa menggapai semua keinginan apapun yang tersiar di dalam hati kalian itu sendiri. Terbuka segala pintu kebaikan dari segala arah dan terbukanya pintu rezeki dari berbagai arah. Turun rahmat maupun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas. Dengan mengamalkan ayat ini, selesai sholat fardu, ini juga bisa melindungi diri dan keluarga saudara itu sendiri. Ya, keluarganya, hartanya, rumahnya dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Baik itu kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh manusia, misalnya perampokan, pertengkaran, kebakaran, dan lain sebagainya. Maupun segala sesuatu yang tidak kita inginkan yang datangnya dari binatang. Binatang apapun itu. Nah, kemudian istiqomah membacakan ayat ini dengan bilangan 3 kali atau 7 kali pada saat setelah selesai melaksanakan sholat fardu, maka insya Allah wajah kita itu akan berseri-seri. Nah, wajah bagi yang mengerjakannya akan bercahaya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang berhadapan dengan orang yang melihat ke atasnya akan timbul rasa hormat. Timbul rasa hormat dengan sendirinya di dalam hatinya. Dan akan tunduk kepadanya, bahkan di dalam kitab Al-Hikmah itu sudah disebutkan. Untuk manusia tunduk, jin dan tunduk. Binatang-binatang bila sanggup istiqomah di setiap selesai sholat fardu. Itulah diantaranya kemuliaannya ayat ini. Dan untuk para pendatang baru, khususnya yang baru menemukan video di channel Jalan Surga ini, mohon dukungannya untuk channel ini agar kedepannya bisa bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan cara silahkan saudara-saudaraku klik tombol subscribe, kemudian tekan bagian like, dan silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun agar bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum menerima notifikasi ataupun belum menyimak video ini. Dan khususnya bagi yang saat ini, detik ini, yang telah menekan tombol subscribe, Abah Gusri doakan semoga apapun yang menjadi permasalahannya saat ini, apapun yang menjadi hajat serta tujuan serta keinginannya saat ini, Abah doakan segera diijabah dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilancarkan usahanya, disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang saat ini sedang mengalami sakit, diberikan jodoh yang terbaik, dan bagi yang belum mendapatkan jodoh, dan dilunaskan juga untuk semua hutang-hutangnya saat ini, mungkin sedang memiliki hutang berapapun nilainya, serta mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya robbal alamin. Terus untuk yang berikutnya, yang istiqomah membacakan ayat ini menjadi wasilah untuk mengobati segala macam penyakit. Nah, ini yang perlu dipahami. Misalnya
1 bulan atau lebih, ada ahli keluarga kita yang sakit, ambil saja air 1 gelas, ya. Ambil air 1 gelas, tapi air masak ya, air mineral. Kemudian bacakan ayat ini sebanyak berapa? 21 kali saja, ya. Diulang-ulang itu selama ya 3 kali berturut-turut, atau 3 pagi, atau 3 pagi, hari ini pagi dibacakan, ke airnya diminumkan, nanti sorenya diminumkan, besok paginya diminumkan, sorenya diminum. Itu lakukan selama 3 hari, ya. Setelah dibacakan ayat 21 kali, tiupkan ke dalam air tadi. Nah, setelah itu suruh minum bagi yang sakit. Maka insya Allah saudaraku, dengan hak keagungan karomah daripada ayat ini, orang yang sakit dari maka akan sembuh. Yang mana dengan membacanya maka akan jadi obat yang sangat mujarab dan menjadi wasilah baginya. Ya, pahami ya? Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah, sahabat surga dimanapun saja berada. Apakah masih ada khasiat atau manfaatnya dari ayat Nabi Sulaiman, doa Nabi Sulaiman itu sendiri? Apa? Masih banyak. Yang mana ini bisa juga untuk memagari rumah, memagari tempat usaha, memagari toko, gedung, dan sebagainya. Bahkan juga bisa untuk menghindarkan dari perkara-perkara atau segala sesuatu yang tidak diinginkan. Baik perkara itu datangnya dari manusia, dari jin, atau dari binatang. Inilah kelebihannya dari ayat ini. Dan bisa juga untuk menjadi wasilah untuk membersihkan rumah, tempat usaha. Dari pengaruh apa? Pengaruh sihir, santet, tenung, guna-guna. Ya. Dengan kaifiah sama, yaitu dibacakan pada air, kemudian airnya itu dibersihkan pada tempat yang diinginkan tadi. Untuk ngepel, dilap saja. Ya kalau rumah di lantainya, boleh di temboknya, kalau toko boleh di lemarinya, boleh di tempat lacinya, tempat dagangannya, dan begitu seterusnya. Bisa juga misalnya dalam bacaan ini digunakan untuk ketika kita menghadapi suatu masalah besar nih. Atau menginginkan hajat besar, misalnya ingin mempunyai rumah, yang saat ini belum punya rumah ya, yang ingin punya mobil, saat ini belum punya mobil, atau harta yang berlimpah, rezeki yang lancar, ingin datang jodoh, dan lain sebagainya. Nah, mengamalkannya setelah selesai sholat tahajud diawali dengan membaca istighfar terlebih dahulu. Jadi laksanakan dulu sholat tahajud ya. Kemudian setelah sholat diawali dengan membaca istighfar. Istighfar dulu dong, dengan cara dimulai dengan membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 7 kali. Baca istighfar dulu, Astaghfirullahaladzim itu 7 kali. Atau kalau sanggup dan lebih bagus saran Abah, sampai 100 kali. Apa susahnya? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu kalau 100 kali berarti 1 kali putaran tasbih. Pas, itu 100. Lalu dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca 100 kali. Nah, artinya sebelum mengamalkan atau memberikan Nabi Sulaiman ini, ya baca dulu istighfarnya 100 kali, kemudian sholawatnya 100 kali. Setelah itu baru dilanjutkan dengan membaca ayat Innahu min Sulaiman ini sebanyak 1111 kali. Ya. Tapi di sini masih ada yang diperhatikan, ada tata caranya. 111, triple one, satunya 3 kali atau 111 kali. Nah, cara membacanya sambil membayangkan hajatmu saat ini. Kuncinya di mana? Nah, ini yang menarik sesuai dengan di judul. Akan sia-sia kalian akan membaca Innahu min Sulaiman tanpa diawali dulu dengan sholat tahajud, tidak dibiridkan dalam sholat fardu, tidak membaca istighfar terlebih dahulu, tidak membaca sholawat terlebih dahulu, tahu-tahu langsung Innahu min Sulaiman. Nah itu kurang abdal ya, kurang bagus. Jadi walaupun kita sudah melaksanakan itu semuanya, pada bagian kita membaca Innahu min Sulaiman 111 kali, itu juga ada tata caranya. Ya. Kuncinya di mana Abah? Kuncinya di saat kita membaca pada bagian bis. Nah, di situ kan Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian bis kita mengucapkan bis, itu langsung membayangkan apa yang menjadi hajat keinginanmu saat ini.
Artinya secara detail, jangan remeh-remeh. Kalau kalian pengen menginginkan mobil Pajero, ya mobil Pajero kalian bayangkan. Kalau mobil apa, ya mobil apa. Kalau kalian menginginkan uang, ya bayangkan saja uang yang miliaran yang sepertinya ada di depan kita. Kalau pengen rumah, ya bayangkan saja rumah yang sangat megah, mewah ada di depan kita. Kalau pengen jodoh yang terbaik, ya bayangkan saja wanita yang cantik, laki-laki yang tampan, yang beriman dan sebagainya. Nah itu membayangkannya di saat kita membaca innahu min Sulaiman wa innahu bis. Nah itu langsung bayangkan, dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Pada bagian Bismillahirrahmanirrahim itu fokus, bayangkan secara detail apa yang menjadi keinginan saudara itu sendiri. Paham ya? Kita bang hajat kita, dan kita harus yakin bahwa apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan dengan niat yang sungguh-sungguh serta istiqomah. Bangun dulu keyakinanmu. Kalau nggak yakin mending nggak usah ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, disitulah tadi kuncinya ya. Jadi kunci dari amalan ayat Nabi Sulaiman itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian bis langsung bayangkan apa menjadi niat hajat tujuan kalian itu sendiri. Semoga ini bisa bermanfaat. Nah sedikit informasi tambahan khususnya untuk saudaraku dimanapun saja berada yang ingin berkonsultasi, baik itu masalah kehidupan, rumah tangga, bisnis, jual beli, usaha macet, sakit, penyakit, masalah bisnis, masalah utang piutang dan sebagainya, bisa berkonsultasi secara gratis. Itu nomor WA Abah, WhatsAppnya ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Silahkan konsultasikan secara gratis. Tapi mohon maaf, untuk yang Abah prioritaskan, yang pertama itu memperkenalkan terlebih dahulu namanya siapa, dari kota mana, dan menceritakan apa menjadi permasalahan saat ini. Sampaikan saja panjang lebar, nanti insya Allah pasti balas. Ini kadang-kadang ada yang nggak sopan, tahu-tahu as, nah kadang tes, kadang P. Mohon maaf jika yang mengirimkan pesan-pesan seperti itu tidak akan nambah respon dan nambah abaikan. Karena setiap hari alhamdulillah ratusan saja yang masuk, ternyata hanya beberapa puluh saja Abah prioritaskan. Itu berarti yang memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi artinya kedepankan adab dan etikanya ya, baru berkonsultasi. Itu yang betul. Jangan ujuk-ujuk langsung P, tes dan sebagainya, itu kurang sopan ya. Kita sebagai umat muslim tentunya selalu diajarkan untuk saling menghormati ya. Abah tidak minta bayaran, tapi hanya minta kita sama-sama menghormati dan sama-sama belajar. Kedepankan adab dan etika itu lebih bagus sebagai adat kita orang timur, apalagi kita sebagai muslim. Dan informasi tambahan sekali lagi yang terakhir, untuk saudaraku yang biasanya hobi berbelanja ya di home shopping, di Shopee dan sebagainya, untuk keperluan rumah tangga, alat-alat perlengkapan dapur, untuk perlengkapan ibadah dan sebagainya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT, sekarang channel Jalan Surga ini sudah tervalidasi. Nah sekarang sudah ada program di Shopee. Jadi kalau ingin berbelanja silahkan klik di bawah kolom deskripsi, juga ada beberapa produk-produk yang mungkin saat ini sedang dibutuhkan oleh saudaraku. Jadi secara tidak langsung di situ saudaraku sedang berbelanja sambil beramal. Insya Allah dari nilai keuntungan yang sudah didapatkan dari Shopee, dari saudaraku berbelanja, itu akan dikembangkan, akan digunakan untuk membangun channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Abah ucapkan terima kasih bagi yang sudah berbelanja, semoga menjadi berkah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam menyampaikan kata-kata atau ucapan. Tak lupa juga Abah ucapkan terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Pesan harapan Abah Gusli, semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata Abah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.